Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini kami ada di Maumere, Kabupaten Sika. Kami baru saja mengikuti perjalanan Menteri Koperasi, Bapak Teten Mas Duki, yang kemarin baru saja melakukan tanam perdana bibit cabai dan tomat sebagai pertanda koperasi akan diarahkan untuk menuju sektor real, sektor produktif. Karena koperasi dengan jumlah orang yang banyak, tanpa usaha produktif juga akan sia-sia. Dan pada pagi ini kita mendapat kehormatan bisa berbincang dengan Pak Teten Mas Duki. Pak Teten, selamat pagi waktu Maumere, Pak. Nah, jadi Pak, kemarin kita lihat begitu antusias di lahan kritis. Koperasi simpan pinjam pintu air di sini mulai mengembangkan usaha-usaha perluasan, yaitu yang disebut spin-off. Jadi mereka mengembangkan sektor pertanian. Nah, ini tampaknya sejalan dengan yang dicanangkan pemerintah bahwa koperasi sudah harus bergerak ke sektor produktif. Karena selama ini jumlah yang banyak ternyata tidak mampu mengatrol koperasi kita. Bagaimana Pak ke depan rencana pengembangan koperasi yang dicanangkan oleh Kementerian Koperasi? Ya, saya kira seperti yang kita rencanakan dan sering saya bicarakan dengan para gerakan koperasi. Saat ini kan kita didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Ya, hampir 59%. Kelemahan kita kalau hanya terus kita perbesar di koperasi simpan pinjam, kita akan lemah di sektor produksi. Ya. Dan kita tahu memang usaha-usaha mikro masyarakat itu membutuhkan memang pembiayaan. Karena itu koperasi simpan pinjam tumbuh subur. Tapi sebagian besar kan yang meminjam koperasi simpan pinjam itu lebih banyak untuk konsumsi, ya, bukan untuk modal kerja seperti UMKM gitu ya. Nah, ini saya kira bahaya kalau lebih mempermudah konsumsi. Utang mungkin banyak Pak ya? Ya, nah kita ingin dorong mereka masuk ke sektor produktif supaya anggotanya ya mulai dibawa ke sektor-sektor produksi, terutama yang unggul, sehingga dengan begitu kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan, lapangan kerja bisa diperluas. Kalau konsumsi terus, paling kan pinjam uang untuk beli motor, pinjam uang untuk keperluan membeli barang-barang industri, gitu. Nah, kita juga memiliki kelemahan di mana di sektor produksi itu, terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat itu masih mengandalkan produk-produk dari industri bahkan impor. Nah, karena itu misalnya sering diskusi dengan teman-teman koperasi simpan pinjam yang sudah cukup besar kapitalnya untuk berani masuk ke sektor produksi. Nah, saya melihat misalnya kita memiliki keunggulan domestik secara nasional, misalnya sumber daya laut. Nah, itu belum banyak kapital yang masuk, kapital besar maksud saya masuk ke situ, baru 4%. Nah, ini opportunity yang luar biasa. Nah, kalau masuk ke situ, nah saya udah di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang misalnya tempat pelelangan ikan itu sudah bisa dikelola oleh koperasi. Nah, yang selama ini mereka khawatir karena high risk untuk masuk di misalnya nelayan tangkap, ya koperasi masuk ke situ karena mereka biasanya suka dicurangin di tempat pelelangan ikannya. Nah, kalau sekarang misalnya koperasi yang mengelola pelelangan ikan, nelayan tangkapnya kapalnya milik koperasi, saya kira ini bisa jadi pilihan koperasi. Begitu juga di sektor agriculture, ya. Seperti di Maumere ini, di Sika ini, banyak kan mereka kebutuhan sayur, buah, itu masih datangkan dari luar, ya diimpor lah dari Jawa, dari Sulawesi. Nah, sehingga uang yang beredar di sini akan segera ditarik lagi ke kota-kota besar atau keluar dari NTT ini, sehingga uang tidak
berputar di masyarakat ini untuk membangun kesejahteraan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, misalnya kemarin yang penanaman itu, ya, cabai ini, saya respect betul sama koperasi Pintu Air ini, karena sudah ada 7 spin-out-nya yang masuk ke sektor produksi, termasuk salah satunya di hortikultura. Itu kan bisa dengan mulai koperasi investasi di 3 hektar lahan, ya, untuk cabai dan tomat yang memang sangat dibutuhkan, yang selama ini datang dari luar. Tetapi nanti bisa mengajak petani-petani di sekitarnya, pemilik lahan, untuk gabung dalam koperasi yang dimiliki sekarang oleh koperasi Pintu Air, sehingga nanti bisa membangun corporate farming dalam bentuk koperasi dalam skala ekonomi. Ya, katakanlah skala ekonominya misalnya untuk cabai 100 hektar gitu ya. Nah, tapi nanti dibangunkan juga pengolahan produknya, supaya ketika panen raya problem harga jatuh, sehingga keuntungan ekonominya tidak dinikmati oleh petani, ini jangan diulang lagi. Jadi diolah misalnya menjadi selain cabai tomat segarnya, tapi juga bisa diolah jadi puree atau pasta, sehingga nilai ekonominya bisa lebih ditingkatkan. Nah, ini yang kita ingin dorong. Dan kita sekarang banyak produk yang hortikultura yang kita masih impor. Ada kedelai, ada jagung, beras, ya. Termasuk juga kita punya potensi untuk mendorong ekspor produk-produk pertanian dan perikanan. Nah, ini kan kapital besar belum masuk. Ini ruang bisnis sebagai koperasi untuk membesarkan diri. Dan dalam pertanian Indonesia, dengan kepemilikan lahan yang di bawah 1,5 hektar, nggak mungkin membangun corporate farming. Nah, justru opportunity-nya ada di koperasi, yaitu mengkonsolidasi pemilik-pemilik lahan sempit itu, petani-petani perorangan, bergabung dalam koperasi, sehingga terjadilah corporate farming itu, gitu ya, dalam bentuk koperasi. Nah, ini yang saya sekarang sedang bujuk teman-teman di koperasi yang sudah kapitalnya sudah sangat kuat, begitu modal. Sedikit mundur Pak ya ke belakang, saya juga baru sadar, orang-orang koperasi di Indonesia ini baru sadar bahwa koperasi itu bisnis sangat sempit 2018. Ketika Pak Jokowi berbicara dalam Hari Koperasi, berbicara kehebatan Pontera, koperasi susu. Kemudian mulailah banyak tulisan muncul. Nah, kami sendiri, saya sebelum pandemi mengajak teman-teman koperasi besar tur. Bukan studi banding, karena nggak bisa dibandingkan, studi visit. Jadi kita ajak mereka ke Eropa, lihat itu bagaimana koperasi bunga di Belanda, kemudian Agricole di Prancis, Riwi dan Edeka di Jerman. Bahkan ada satu koperasi di Austria yang bisa punya cabang di 25 negara. Terakhir waktu saya datang itu sedang buka cabang di Norwegia Utara. Bahkan waktu itu kami ngobrol dengan duta besarnya, saya kasih buku Pak, 100 besar koperasi ini. Sudah berapa puluh miliar Pak omset koperasi di Indonesia sekarang. Wah, saya juga sedih juga Pak. Rupanya ukurannya miliar Pak. Saya bilang Pak, ini sudah triliunan Pak. Wah, koperasi apa aja katanya. Saya kasih bukunya gitu. Jadi teman-teman kita termasuk di pemegang kebijakan belum yakin ada koperasi bisa triliunan. Memang koperasi triliunan memang terus terang Pak tidak lagi dibina oleh pemerintah karena mereka besar dan biasanya pembina juga kalah gigi Pak. Wah, udah gede nggak mau deh. Nah, kita memang tugas di pemerintahan kan membina koperasi yang baru tumbuh. Nah, jadi sekarang ini kebetulan saya bukan mengatakan program, tapi Pak Teten kan membuka wawasan baru tentang modernisasi koperasi. Kemudian berkali-kali Bapak mengatakan untuk berbicara sektor produktif, itu kan lari move on. Koperasi sudah harus move on kalau nggak ingin tertinggal. Kalau pertanian kan kita bicara kehebatan Zeno di Jepang yang sempat punya kebun 70.000 hektar di Alaska. Itu koperasi Pak. Gitu. Cuman bangsa kita ini nggak sadar kalau koperasi itu adalah pure entitas bisnis yang modern di dunia. Di samping Bapak terus mengkampanyekan ini, waktu kita kan sempit nih Pak.
Ya, 4 tahun kan ke depan, Ya. saya kira masih belum bisa, tapi barangkali ada satu platform atau renstra barangkali di Kementerian Koperasi yang bisa membuat step by step koperasi kita akan semakin berdaya ke depan. Ya. Ya, sebenarnya yang mungkin kita perlukan sekarang itu ada role model. Ya, dari koperasi yang move forward dari simpan pinjam ke produktif. Saya justru melihat misalnya beberapa koperasi yang sudah cukup, yang triliunan tadi di Kalbar, itu bahkan sekarang mereka itu over liquidity, ya, over likuiditas, sehingga yang prihatin bagi saya kemudian karena beban bunga yang cukup besar, akibatnya mereka menerapkan kepada anggotanya membatasi simpanan. Ini kan ironi begitu ya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ini harus diantisipasi oleh koperasi simpan pinjam karena mereka masih tetap mengandalkan pembiayaan mikro, usaha-usaha mikro. Nah, padahal begitu mereka sudah kuat kapitalnya, justru harus mereka masuk ke sektor produksi dan diinvestasikan. Ya, bukan lagi di yang mikro-mikro itu, sehingga akumulasi kapitalnya bisa lebih besar daripada simpan pinjam untuk pembiayaan mikro. Nah, jadi koperasi pun harus meng-create ya usaha-usaha di sektor produksi yang bisa menjadi nilai ekonomi, nilai bisnis dari anggota-anggota koperasi itu terus membesar. Yang terjadi kan, meskipun dia sudah gabung ke koperasi simpan pinjam, katakan dia memang hanya bisa mengakses pinjaman dengan mudah, tapi bisnisnya nggak berkembang. Ya, karena hanya untuk cukup modal kerja muter itu, untuk investasi, untuk memperluas usaha itu cukup berat. Nah, justru koperasinya, nah nanti kalau seperti di sini, oke, investasi 3 hektar, nanti masyarakat di sekitarnya yang pemilik lahannya diajak bergabung dalam koperasi, sehingga pioneering dari koperasi untuk masuk ke sektor produksi harus dilakukan. Nah, jadi ini yang saya sekarang misalnya saya ajak lah, misalnya di Lampung kita ada mitra dengan pisang ya, dengan off-takernya, karena memang ini orientasinya ekspor. Itu sudah satu koperasi, sudah 400 hektar, karena skala ekonominya 400 hektar. Nah, ini kita bisa terus begitu. Nah, saya percayalah kalau orang Indonesia itu kalau sudah ada model koperasi produksi yang sudah jalan ya dan lebih menguntungkan begitu ya, ini akan ditiru. Dan saya optimis misalnya ya, kalau sekarang kegiatan produksi anggota koperasi itu makin besar, maka koperasinya pun akan besar. Ya kan? Gitu. Tapi biar enak, Pak. Jadi saya melihat ada 3 kendala yang dihadapi koperasi kita. Pertama itu adalah kendala entrepreneurship, sehingga nggak berani nerobos. Yang kedua itu ada kebijakan yang tidak bisa mereka ambil, dan dari sisi pengambil kebijakan juga tidak bisa memberikan terobosan. Udah simpan pinjam aja lah dulu katanya. Selalu, makanya koperasi simpan pinjam kita terpaku hanya simpan pinjam. Ini mungkin sejarahnya Bapak bisa cerita kenapa begitu banyak dia menjamur. Nah, yang ketiga itu ada prinsip koperasi mondial yang berlaku di seluruh dunia. Kalau mereka tidak bisa mengerjakan sendiri, ayo bergabung. Makanya ada kooperatif among koop, koop among koop. Di Indonesia susah banget, Pak, mengajak kerjasama. Di sini itu susah banget. Nah, yang saya sering perhatikan itu keterbatasan melihat terobosan pasar. Orang koperasi taunya simpan pinjam. Padahal zaman Pak Harto dulu koperasi cuma ada 2, Pak. 1 KUD, 2 non KUD. Nah, artinya koperasi simpan pinjam, koperasi produktif nggak dianggap, Pak. Artinya KUD aja gitu. Nah, ini saya kira Pak Teten dengan tim ini harus bisa membuka wawasan mereka bahwa investasi di jalan tol, tadi perikanan juga sama. Mereka menganggap misalkan pelelangan itu udah maaf ya. Kapan-kapan kita lihat koperasi Mina, Pak, di daerah Lamongan, Cilacap sama di Tegal, itu ada kendala pelelangan ikannya yang Bapak ceritakan tadi gitu. Nah, ini gimana Pak supaya kita sadarkan orang koperasi bahwa koperasi itu adalah besar banget gitu loh. Nah, dia bisa ngapain aja gitu. Bukan sekedar simpan pinjam. Ya,
saya kira kan kita sudah lihat nih dari segi regulasi kan. Sekarang kita ada mungkinkan lah. Bahkan pendekatannya kan kalau menurut saya, kalau dari sisi pemerintah, artinya kegiatan usaha koperasi itu nggak boleh dibatasi. Ya, bahkan koperasi itu bisa melakukan apa saja, termasuk memiliki unit simpan pinjamnya, karena juga penting ya unit simpan pinjamnya untuk membiayai anggotanya yang diprioritaskan di sektor produksi, bukan pinjaman misalnya untuk kebutuhan konsumsi. Nah ini yang dari sisi pemerintah, saya kira sekarang kan nggak ada hambatan lah. Ya, kita benahilah regulasi. Nah tapi memang saya kira mindset bahwa koperasi selalu harus digerakkan oleh negara, oleh pemerintah, ini yang menurut saya harus kita rubah. Koperasi dengan korporasi itu kan mestinya pada dataran yang sama, bahwa koperasi itu selalu harus berasa dilindungi, diprotek gitu. Koperasi itu seolah orang-orang lemah, kecil. Itu menurut saya harus kita rubah, ya. Bahkan tadi sebenarnya udah gede-gede di sini ya, dan kita nggak perlu ratusan ribu, ya. Bahkan kita juga lagi mulai mensosialisasikan tentang amalgamasi, ya, untuk merger, gitu, supaya lebih efisien, sehingga koperasinya juga bisa tumbuh dengan baik begitu. Nah ini butuh sebenarnya memang terobosan-terobosan dari pengurus koperasinya, ya. Model bisnis yang sekarang sangat cepat, ya, mengikuti perubahan-perubahan teknologi, perubahan-perubahan dunia yang cepat. Nah karena itu menurut saya justru mungkin lebih ke edukasi di para penggerak ke koperasinya, termasuk koperasi juga harus mulai bermitra, berkolaborasi, ya, dengan koperasi-koperasi di dunia yang mereka juga udah jaringannya udah sejaringan dunia, sebagaimana mereka mau mengimbangi korporasi multinasional. Seperti kita kecolongan juga Pak sebenarnya. Koperasi dunia itu kan sudah masuk di Indonesia. Cuman yang menangkap koperasi dunia itu bukan koperasi Pak. Ambil contoh 2 koperasi besar dunia yang sudah masuk. Satu S Hardware, yang ngambil PT Sekawan kita. Kedua Pontera masuk juga ke Indonesia udah lama, Unland buka pabrik malah. Tapi orang koperasi nggak tahu Pak. Waktu saya katakan Unland adalah Pontera kok, oh iya koperasi tuh. Bahkan orang-orang di S Hardware karyawannya saya tanya, kalian tahu nggak bahwa bisnis kalian ini adalah koperasi? Oh nggak mungkin Pak katanya. Nggak tahu Pak. Ini kan soal pengetahuan Pak. Nah saya kira ini Pak Teten dengan tim ini udah ada satu tambahan barangkali Pak. Kalau bukan di bidang edukasi perkoperasian secara mondial, banyak koperasi besar di Indonesia sendirian aja. Karena mereka terbatas bisnis, maka mereka membatasi pinjaman simpanan anggotanya. Itu juga nggak usah jauh-jauh ke luar Jawa Pak. Satu koperasi besar di Jawa Timur Pak, itu sudah membatasi tabungan anggota 500.000 cuman Pak. Anda boleh nabung 500.000 aja, itu terlalu banyak. Mereka udah over liquid ratusan miliar daripada rugi katanya. Jadi itu duit dikekep Pak. Dia nggak berpikir tanam cabai kayak gitu. Nah saya tanya, kenapa Anda nggak tanam cabai misalkan? Kenapa Anda nggak mengembangkan di usaha rental? Kalau rugi gimana Pak katanya? Entrepreneurship mindednya nggak ada Pak, dia takut rugi. Tapi moralnya tinggi Pak. Kalau dia seorang entrepreneur kan bodoh amat rugi, tembak dulu aja nih katanya. Ada Pak, ada moral juga yang tinggi itu. Takut rugi, takut dimarahin anggota, keluarga saya kan malu Pak katanya. Nah, ini menarik Pak koperasi kita, moral tinggi, pengetahuan. Ya itu tadi problemnya kan ada di masalah entrepreneurship mereka. Nah mungkin entrepreneurship itu ya bisa kita percepat selain edukasi, ya, dan ini harus jadi semangat spirit dari gerakan, ya, gerakan koperasi itu sendiri. Tapi juga nanti kita mau dorong nih kemitraan-kemitraan koperasi dengan koperasi-koperasi di luar yang masuk ke kita. Saya udah bicara sebenarnya dengan Pak Bahlil, dengan Pak Presiden juga mengenai investasi, kebijakan investasi kita. Karena kita ingin
mendorong investor asing yang masuk ke Indonesia yang kita butuhkan itu bermitra. Iya, iya. Ya, jadi bermitra, kalau koperasi kita dorong nanti dengan bermitra dengan koperasi. Berarti kebijakan dong, Pak? Di kebijakan, tapi kita juga arahkan, Ya. bukan hanya kebijakan. Ya. Koperasi juga harus siap. Kooperasinya harus siap. Jadi nanti kita misalnya, katakanlah kalau nanti seperti ada Fonterra mau masuk ke koperasi dari luar, mau masuk ke Indonesia. Nah, kita akan colek dulu dengan Menteri BKPM-nya. Ya, kita arahkan bermitra dengan koperasi juga. Produk susunya mesti kualitas susunya. Ya, tapi campur air lagi. Nah, kemitraan dengan koperasi-koperasi yang sudah punya skala bisnis multinasional, itu kan pasti ada transfer teknologi, transfer pengetahuan. Jadi ini juga ke bawah. Belajar dia. Modernisasi koperasinya juga bisa terjadi, begitu. Karena kan mereka sudah pada level itu, standar produknya dan standar korporasinya dari segi governance-nya. Ya, kita koperasi, saya optimis dari segi moral jauh lebih bagus gitu. Nah, cuma yang dari sisi entrepreneurship-nya ini menerobos pasar. Nah, iya. Nah, itu mungkin kalau dari sisi itu, dan kemitraan-kemitraan itu di Undang-Undang Cipta Kerja kan kita berikan insentif gitu ya, supaya mau bermitra. Saya kira mungkin itu bisa lebih mempercepat nanti. Iya. Oke, Pak. Teman-teman, tadi kita sudah bicara dengan Bapak Menteri dan kita mendapat satu wawasan mengenai perkoperasian kita yang dihadapi pada kendala entrepreneurship minded yang masih kuat, kemudian juga bagaimana sulitnya menggalang kerjasama antar koperasi, dan juga bagaimana pemerintah sekarang terus menggalakkan koperasi supaya membuka diri, tidak sekedar simpan pinjam, tapi mengarah kepada sektor real atau sektor produktif. Nah, ini saya setuju banget. Oh ya. Ya, jadi saya ingin nambahkan lagi bahwa mungkin kita begini ya. Ini kan sudah banyak nih Pak Irsad koperasi simpan pinjam yang asetnya di atas 1 triliun. Iya. Nah, kita mungkin ingin mereka menjadi pionir ya, untuk mengubah mindset bisnisnya dari yang tradisional hanya simpan pinjam masuk ke sektor produktif ya, dan bermitra juga dengan koperasi-koperasi dari mancanegara ya, apalagi kalau misalnya membidik komoditi-komoditi yang bisa diekspor ya. Nah, ini saya kira akan menjadi pembelajaran yang paling cepat untuk move forward dari koperasi yang konvensional simpan pinjam yang sekarang sudah membebani mereka ya, sehingga ada pembatasan simpanan. Nanti Bapak bisa nugasin saya kan ke Eropa untuk nyari koperasinya gitu. Ya, nanti kita sama-sama lah, mungkin kita utus juga ya. Mungkin. Saya senang hati nih Pak, diundang Pak Irsad berangkat ke Eropa, coba hubungi Agricol untuk kerjasama gitu ya. Saya mungkin nanti kita gagas itu ya, ide itu ya. Dengan koperasi. Selesai pandemi Pak, jalan-jalan Pak sama koperasi besar. Koperasi-koperasi besar itu kita coba hubungkan nanti dengan yang besar-besar di sana, atau yang besar saya undang ke sini dengan Menteri Investasi, nanti dialog dengan koperasi-koperasi ini apa yang bisa dimitrakan. Apakah nanti kalau diperlukan kita juga ngirim orang, teman-teman koperasinya ke sana untuk melihat bagaimana real bisnis ya koperasi di sana. Teman-teman sekalian, pembenahan koperasi di Indonesia itu sebenarnya sudah on the track. Hanya persoalannya pemahaman yang tadi kita tekankan bersama dengan Pak Menteri, entrepreneurship minded-nya lemah banget. Periode yang lalu, sebelum Pak Teten datang, kita sudah sisir koperasi dengan reformasi. Sehingga hampir 62.000 koperasi abal-abal kita singkirkan dulu. Waktu itu tersisa 153 unit koperasi. Masuk Pak Teten, sisir lagi, tinggal 123 Pak ya. 123, dan ini kita harapkan koperasi-koperasi yang betul-betul memenuhi standar saja, minimal RAT. Nah, dengan program yang sekarang dikembangkan, bagaimana mengarahkan ke public service dengan berbasis sektor real pertanian, itu akan terus membuktikan koperasi punya anggota yang produktif. Bukan sekedar menyimpan seperti dia layaknya ke bank. Saya kira kita akan terus mengikuti perkembangan perkoperasian bersama Pak Teten. Anda jangan kemana-mana.
kita ikuti program koperasi sehingga di akhir periode koperasi modern Pak ya, yang tidak ya, kalau IT itu kan take for granted, dengan sendirinya dia sudah harus kalau nggak ingin ketinggalan. Kita akan terus ikuti perkembangan. Terima kasih sudah mengikuti dialog pagi ini dengan Pak Teten di Pantai Maumere yang teduh Pak. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.